Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Samini dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang memahami strategi menyusun proposal bisnis yang baik dan efektif. Oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu proposal bisnis. Oh ya, proposal bisnis bukan rencana bisnis atau bisnis plan ya. Perbedaannya adalah rencana bisnis disusun di saat ingin membuat sebuah usaha, ingin memulai sebuah usaha, sedangkan proposal bisnis disusun pada saat ingin menawarkan produk atau jasa ke calon klien. Oke, lebih lengkapnya, proposal bisnis adalah suatu bentuk permohonan dari suatu badan usaha atau perseorangan yang ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek, menawarkan layanan, dan menjadi rekan untuk pengaduan suatu produk bagi pihak kedua atau calon klien. Baik, ada 3 bagian penting dalam suatu proposal bisnis. Untuk menyusun suatu proposal bisnis yang bisa menarik perhatian calon klien, ada 3 bagian utama di dalam proposal yang harus kita lengkapi dan dibuat dengan baik agar semakin mempertinggi tingkat kesuksesan proposal. Oke, yang pertama, kebutuhan calon klien. Di dalam proposal bisnis, suatu badan usaha ataupun perseorangan harus terlebih dahulu menyatakan kembali masalah yang sedang dialami calon klien kita saat ini, dan juga bisa berfungsi untuk menegaskan kembali lingkup penawaran dari pekerjaan, layanan, maupun produk yang kita tawarkan kepada calon klien. Oke, yang kedua, solusi yang ditawarkan. Pada bagian ini, suatu badan usaha ataupun perseorangan bisa menawarkan solusi-solusi atas permasalahan yang dialami calon klien. Oke, yang ketiga, anggaran dan administrasi. Untuk menutup dan melengkapi proposal bisnis, kita perlu memberikan beberapa aspek lainnya yang terkait proyek tersebut. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, perakiraan timeline pengerjaan dan batas antar tahap pengerjaan. Yang kedua, anggaran atau harga layanan atau produk. Yang ketiga, syarat dan ketentuan. Yang keempat, administrasi lainnya seperti saluran pembayaran, terminal pembayaran, dokumen-dokumen pelengkap apabila ada atau diminta oleh calon klien, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya, format penyusun proposal bisnis. Yang pertama, halaman judul. Proposal bisnis sewajarnya dimulai dengan halaman judul yang biasanya berisikan yang pertama, judul proposal, yang kedua, nama kamu, yang ketiga, badan usaha yang akan kamu representasikan beserta logo, yang keempat, nama penerima proposal, dan yang kelima, tanggal penyerahan proposal. Oke, yang kedua, daftar isi. Sebaiknya disisipkan daftar isi apabila proposal bisnis kamu sekiranya sangat tebal. Yang ketiga, executive summary. Oke, halaman ini berisikan gambar umum tentang siapa diri kamu dan atau badan usaha kamu, visi misi, serta lingkup layanan atau produk yang kamu bisa lakukan atau berikan. Oke, yang selanjutnya, pernyataan permasalahan. Isi halaman ini dengan hal-hal yang sudah dibahas di atas terkait kebutuhan calon klien. Yang berikutnya, pendekatan dan metodologi. Isi halaman ini dengan hal-hal yang terkait solusi yang ditawarkan. Yang berikutnya, kualifikasi atau pamerkan kualifikasimu seperti sertifikat-sertifikat penghargaan yang pernah diperoleh klien-klien yang pernah atau masih kamu pegang, portofolio pekerjaan, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya, timeline pekerjaan. Berikan perakiraan timeline pengerjaan proyek. Apabila kamu tawarkan berupa produk, kamu bisa berikan estimasi lama pengiriman produk hingga sampai ke lokasi calon klien. Yang berikutnya, anggaran dan administrasi. Jabarkan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh klien secara terperinci, terutama apabila proyek tersebut memiliki banyak sub pekerjaan. Yang berikutnya, misalnya untuk jasa desain web,
Maka sub pekerjaan yang mungkin adalah yang pertama konsep desain, kedua konferensi desain menjadi web, yang ketiga pendaftaran domain dan sewa hosting, dan sebagainya. Apabila yang kamu tawarkan berupa produk, maka kamu bisa langsung to the point menjabarkannya. Hanya jenis produk yang dipesan, jumlah pemesanan, harga satuan, harga total. Selanjutnya, keuntungan menggunakan jasa atau produk milikmu. Sebagai penutup, berikan alasan-alasan kenapa calon klien perlu berbisnis denganmu. Kenapa kamu merupakan pilihan yang tepat dan keuntungan-keuntungan yang akan didapat calon klien. Oke, ada tips untuk menyusun proposal bisnis yang efektif dan mengena. Yang pertama, terakhir akan tips ini. Samakan bahasa penulisan dengan bahasa dari calon klien. Gunakan istilah-istilah yang mereka gunakan. Berikutnya, pertimbangkan faktor kultural, etika, nilai, dan norma dari calon klien. Pastikan isi proposal bisnis tersebut ringkas dan jelas, tidak bertele-tele dan tidak berisi jargon-jargon. Gunakan gambar-gambar, card, dan grafik yang dapat membantu calon klien memahami maksudmu apabila memungkinkan. Selanjutnya, yang terakhir, periksa kembali proposal sebelum dikirimkan. Hindari kesalahan penulisan. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.